Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 21234040 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Saya akan mempresentasikan tentang tujuan dan fungsi komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah proses dalam menyampaikan informasi baik berupa pesan, gagasan maupun ide dari satu pihak ke pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan melalui lisan dan verbal sehingga bisa dimengerti oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan komunikasi. Selain memakai bahasa verbal, komunikasi juga bisa dilakukan memakai bahasa isyarat seperti gestur tubuh, tersenyum, menggelengkan kepala, dan sebagainya. Selain itu, pengertian komunikasi juga bisa diartikan sebagai jalannya proses yang mana seseorang atau kelompok menciptakan dan memakai sejumlah informasi supaya saling terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Komunikasi dapat terjadi jika ada interaksi antara dua orang atau lebih di waktu yang sama dan terdapat pesan yang disampaikan. Saat ini, komunikasi tidak hanya bisa dilakukan secara tatap muka langsung, tetapi bisa dilakukan melalui smartphone. Tujuan komunikasi. Terdapat beberapa tujuan komunikasi yang penting diketahui, antaranya sebagai berikut. Yang pertama, informasi mudah dipahami. Tujuan dari komunikasi sesuai pengertian komunikasi yaitu agar hal yang disampaikan oleh komunikator bisa mudah dipahami oleh komunikan, di mana tugas seorang komunikator adalah menjelaskan pesan utama secara jelas dan sedetail mungkin. Dengan demikian, komunikasi dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Yang kedua, memahami sesama individu dengan berkomunikasi. Maka setiap individu bisa memahami individu lain menggunakan kemampuannya untuk mendengar suatu hal yang sedang dibicarakan oleh orang lain atau sebagai subjek untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga, pesan mudah diterima oleh orang lain. Komunikasi bertujuan agar pesan yang disampaikan mudah diterima orang lain, sebab komunikasi yang dipadukan pendekatan persuasif merupakan cara supaya sebuah gagasan lebih mudah diterima orang lain. Penyampaian itu akan terlihat baik jika kita bisa mengomunikasikannya dengan benar. Yang keempat, menggerakkan orang lain. Komunikasi juga bertujuan untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan suatu hal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Beberapa fungsi komunikasi antara lain, yang pertama yaitu sebagai informasi. Fungsi komunikasi yang pertama yaitu sebagai informasi, di mana komunikasi menyajikan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh setiap individu atau kelompok dalam mengambil sebuah keputusan serta meneruskan data untuk menilai beberapa pilihan sebelum akhirnya diputuskan. Yang kedua, sebagai kendali. Komunikasi juga berfungsi sebagai kendali, yang berarti komunikasi tersebut berperan penting untuk mengatur perilaku manusia baik secara perorangan maupun sekelompok melalui beberapa cara yang wajib untuk dipatuhi semua pihak. Yang ketiga, sebagai motivasi. Komunikasi juga memiliki fungsi sebagai motivasi karena komunikasi dapat menjadi suatu motivasi melalui penjelasan yang dilakukan para motivator. Semakin pandai seseorang mengomunikasikan suatu hal positif, tentu akan baik jiwa motivatornya. Komunikasi juga memiliki manfaat penting, di antaranya yang pertama memahami semua informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, komunikasi dapat mempererat tali persaudaraan baik antara pribadi, golongan, kelompok, bangsa maupun negara. Yang ketiga, dengan komunikasi kita bisa mengetahui kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, komunikasi sangat penting bagi organisasi dalam melakukan serta menciptakan kerjasama yang baik. Dan terakhir, komunikasi dilakukan sebagai proses sosial berwarga negara. Komunikasi memiliki peran yang begitu penting dalam kehidupan manusia, karena dengan berkomunikasi, maka seseorang akan lebih mudah menyampaikan pesan, keinginan maupun ide kepada orang lain. Sesuai pengertian komunikasi, dapat diketahui bahwa komunikasi tidak hanya dilakukan secara perorangan saja, tetapi juga kelompok. Bagi kita yang memiliki keinginan meningkatkan keterampilan komunikasi, sebaiknya kita harus terus-menerus berlatih berkomunikasi. Sebab keterampilan komunikasi yang baik tidak bisa diperoleh secara instan. Namun ketika kita menguasai keterampilan komunikasi dengan baik, maka orang lain akan lebih mudah memahami apa yang akan kita sampaikan. Baiklah, sekian presentasi saya tentang tujuan dan fungsi komunikasi. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.